Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3025 sampai bab 3028. Semua orang berhenti di depan Ye Junlin dan tidak bisa melepaskannya. Perilaku seperti ini terlihat bodoh bagi mereka. Tidak masalah jika Ye Junlin bodoh, tapi mereka tidak tega menyia-nyiakan sumber daya. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya kita, bukankah lebih baik jika kamu memberikannya pada Daxia? Apakah Anda harus menyia-nyiakannya? Ye Junlin memandang mereka dan berkata, "Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu." Long Wu segera berkata, "Mengapa itu tidak ada hubungannya dengan kami? Sumber daya Anda adalah sumber daya Daxia, urusan Daxia adalah milik kita bisnis." Long San juga setuju, berkata, "Jika Anda pergi menemui orang-orang Hydra, Anda memberi mereka sumber daya secara gratis. Anda akan dimanfaatkan jika Anda pergi, Anda akan tertipu seperti orang bodoh, Anda dulu ditipu terakhir kali, dan sekarang orang-orang masih menertawakanmu, sekarang kamu akan ditipu lagi. Apakah kamu bodoh? Kamu telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya, mengapa tidak memberikannya kepada Daxia? Sudah. Ku bilang, di sana adalah harapan untuk penawar Hydra. Mengapa saya tidak memiliki peluang bagus untuk membujuk dokter ajaib untuk mengambil tindakan? Jangan memberikan sumber daya dengan sia-sia." Long San, Long Wu dan yang lainnya bergantian membujuk. Faktanya, mereka tidak peduli apakah Ye Junlin curang atau tidak. Mereka hanya khawatir tentang sumber daya, khawatir sumber daya ditipu oleh Hydra. Akan lebih baik jika diberikan kepada Daxia. Itu saja. Minggir, apa hubungannya ini denganmu? Apakah aku curang atau tidak? Dan apakah sumber dayaku akan diberikan kepada mereka atau tidak? Itu semua urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kata Ye Junlin dingin, ingin menculik diri sendiri secara moral lagi. Ye Junlin, apa maksudmu? Kamu tahu kamu akan tertipu. Kenapa kamu masih dengan bodohnya tertipu? Aku mohon kamu bangun, berhenti memberikan sumber daya kepada lawan kita secara gratis, tidak ada yang bisa menanggungnya, tetap di sini. Kami tidak meminta Anda memberikan sumber daya kepada Daxia, tapi setidaknya jangan memberikannya kepada orang lain. Orang-orang seperti Long San Long Wu sebenarnya adalah sumber daya. Mereka sama sekali tidak peduli apakah Junjun melakukan detoksifikasi atau tidak. Mereka hanya peduli apakah sumber dayanya akan sampai ke tangan orang lain. Cukup sumber daya yang terus-menerus kamu bicarakan. Apa hubungannya denganmu? Itu milik Tuan Ye, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Belum lagi itu digunakan untuk menyelamatkan putrinya sendiri. Dr. Dark tidak tahan lagi dan tidak dapat menahannya, teriak. Otak Tuhan juga menggema, "Minggir dengan cepat, jangan paksa kami untuk mengambil tindakan. Jangan biarkan apa yang kalian orang luar ketahui." Long San dan Long Wu tidak mau menyerah sama sekali. Suasana tegang akan segera pecah. Pada saat ini, Komandan Tians, Jenderal Kepala Naga dan yang lainnya bergegas mendekat. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kapan giliranmu untuk mengurus urusan Raja Satu Sisi? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Bahkan jika kamu adalah dewa sekarang, semua orang meraung." Saat itulah Long San dan Long Wu menyingkir. Ye Junlin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dr. Dark dan yang lainnya juga mengikuti. "Ye Junlin, kamu pantas ditipu. Kamu sangat pintar. Kamu pergi selamanya." Ye Junlin dan yang lainnya pergi, dan suara naga 3 dan 5 masih terdengar di telinga mereka. Tapi Ye Junlin mengabaikannya dan datang mencari Hydra. Faktanya, semua orang sekarang tahu bahwa ini adalah penipuan. Sesuatu yang semua orang bisa lihat dengan jelas. Tapi kenapa Ye Junlin tidak bisa melihat dengan jelas? Apakah Anda terobsesi dengan pihak berwenang? Akankah dia menerima kenyataan hanya jika dia ditipu habis-habisan? Hal ini berlaku bahkan di mata para dokter kegelapan.
Tapi mereka tetap punya ide yang sama, ini bukan curang, ini upaya Junjun. Mereka mendukung keputusan dan pilihan Ye Junlin. Sebelum berangkat, otak dewa juga bertanya, Tuan Ye, apakah saya ingin membawa sumber dayanya dulu? Kalau begitu bawalah, tidak masalah apakah Anda membawanya atau tidak. Ye Junlin berkata dengan tenang, jelas dia tidak peduli dengan semua ini. Segera melaporkannya, Ye Junlin dan rombongannya juga datang ke tempat yang disepakati. Saat ketiga pemimpin Hydra bertemu Ye Junlin, semuanya tertawa. Ye Junlin bisa datang, yang berarti rencana penipuan mereka akan berhasil. 3 orang dan selusin orang di belakang mereka semuanya menunjukkan ekstasi. Akhirnya datang, Ye Junlin mewakili kekayaan tertinggi. Tuan Ye, sungguh disayangkan. Saya tidak menyangka lapisan es yang digunakan putri Anda akan hancur, racunnya sangat parah, tapi kami Hydra bersumpah bahwa kami hanya meracuni putri Anda. Catatan transfusi darah dan penghancuran lapisan es tidak dibuat oleh kami, Anda dapat yakin akan hal ini. Ketiga kepala Hydra berkata dengan sangat benar. Tampaknya meracuni Junjun adalah hal yang mulia. Dokter kegelapan dan otak dewa mengepalkan tangan mereka erat-erat. Provokatif, ini hanyalah provokasi. Tapi Ye Junlin hanya melihat mereka dari kejauhan. Pemimpin Hydra yang ke-6 dan ke-8 juga tersenyum dan berkata, Tuan Ye, kami bersimpati dengan pengalaman Ling Qianqin. Namun, melalui upaya kami yang tak henti-hentinya, kami telah mengembangkan penawar racun yang paling kuat. Ling Qianqin racunnya bisa jadi sembuh. Mereka berdua mengatakan ini, Dr. Dark tentu saja tidak mempercayainya. Dia bertanya, apakah kamu yakin tidak berbohong? Di mana penawarnya? Tunjukkan padaku. Otak Tuhan juga berkata, ya, jangan menyombongkan diri, jika ada penawarnya, keluarkan dan lihat. 3 kepala tersenyum, jangan khawatir. Dan jika Anda tidak mempercayai kami, kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan, Anda berkata begitu, Tuan Ye. Ketiga pemimpin itu memandang Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tidak menanggapi, hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Pemimpin ke-8 melangkah maju dan berkata, kesepakatan hari ini sangat sederhana, pertama-tama, Anda harus mempercayai kami, jika tidak, kesepakatan ini tidak akan berjalan sama sekali. Kedua, mari kita bicara tentang kondisinya untuk mendetoksifikasi Anda putri. Kamu pasti harus membayar harganya. Penawar yang telah kita habiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk dikembangkan tidak dapat diberikan kepadamu dengan sia-sia. Dr. Dark bertanya langsung, katakan padaku, kondisi apa yang kamu inginkan? Dalam total, kami ingin semua sumber daya yang Anda miliki. Hanya setelah kami mendapatkan semua sumber daya barulah kami akan membiarkan Anda melihat penawarnya. Ke-6 pemimpin itu berdiri. Dr. Dark bertanya, apakah maksud Anda semua sumber daya hanyalah simpanan untuk Anda? Kami akan memberikan semua sumber daya sebelum Anda bersedia menunjukkan kepada kami penawarnya, daripada memberi kami penawarnya secara langsung. 6 kepala. Dan 8 kepala mengangguk pada saat yang sama. Ya, benar, jika Anda ingin mendapatkan penawarnya, Anda harus menyerahkan rahasia sumber dayanya. Benar, kami adalah singa dengan mulut terbuka, Anda juga harus tahu betapa sulitnya membuka sepenuhnya racun putrimu. Betapa besarnya, jadi kami menginginkan semua sumber daya dan rahasia cara mendapatkannya. Postur Hydra pernah membuat Dr. Dark dan yang lainnya ragu apakah memang ada penawarnya. Mulut singa ini lebih lebar dari mulut orang lain. Keyakinan dan keyakinan ini jelas ada penawarnya. Namun, mereka hanya linglung. Anda juga ingin menipu Tuan Ye tanpa apapun, Anda juga ingin menipu Tuan Ye. Pesawat di belakang penuh dengan sumber daya, tetapi jika Anda ingin menipu mereka, tidak akan semudah itu. Keduanya, kata dokter gelap, pria itu mencibir. Jika kamu ingin curang, setidaknya kamu harus menemukan sesuatu, kan? Biarpun itu bukan penawarnya, itu pasti sesuatu yang berguna, kan?
Keduanya menatap ke arah kelompok Hydra. Ketiga pemimpin itu memelototi Dr. Dark dan otak Tuhan dengan tatapan bersalah. Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Apa hubungannya dengan Anda? Dia menatap Ye Junlin lagi. Bagaimana menurut Anda, Tuan Ye? Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi ini? Apakah Anda ingin setuju? Menurut mereka, hanya Ye Junlin yang akan tertipu. Semua orang sudah bangun, tapi Ye Junlin yang bodoh. Ketiga pemimpin Hydra dan yang lainnya semuanya memandang Ye Junlin. Orang ini bodoh di mata mereka. Anda tahu Anda telah ditipu, tetapi Anda tetap datang ke sini. Ini hanyalah kebodohan, semua orang terlalu sadar. Dengan kata lain, pihak berwenang bingung tetapi orang-orang di sekitar mengetahui dengan jelas. Siapapun orang luar tahu bahwa ini adalah penipuan. Tidak ada penawarnya, saya di sini untuk berbohong kepada Anda dari awal sampai akhir. Dr. Dark dan yang lainnya menyimpulkan bahwa itu adalah penipuan. Saya sangat ingin mengingatkan Ye Junlin untuk tidak setuju. Tapi kalau dipikir-pikir, inilah obsesi dan harapan seorang ayah. Mereka tidak mau putus, jadi tidak akan diingatkan. Tapi ini memang penipuan, mereka hanya bisa berdoa agar Ye Junlin bisa bangun dan tidak tertipu. Jangan memberikan sumber daya kepada orang lain dengan sia-sia. Ye Junlin masih tidak berbicara, tapi tiba-tiba mengambil langkah maju dan perlahan berjalan menuju ketiga pemimpin Hydra. Itu benar, hanya jika Anda setuju dengan kondisi kami, putri Anda akan diselamatkan. Iya, sumber daya itu tidak berguna bagi Anda, mereka tidak bisa digunakan dengan lebih baik untuk mendetoksifikasi putri Anda. Ketiga pemimpin melihat Ye Junlin mendekat dan mengira dia telah setuju. Mereka semua menyeringai lebar. Saya sangat bersemangat sampai saya hampir melompat. Ye Junlin memang mudah menerima umpannya. Dia harus mempercayainya meskipun dia tidak mempercayainya. Hei, Dr. Dark dan yang lainnya menghela nafas. Tapi itu tidak bisa dihentikan. Sumber daya kembali menjadi milik Ye Junlin, dan tidak ada gunanya mereka menghentikannya. Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah di depan ketiga pemimpin Hydra tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ketiga kepala itu menyaksikan Ye Junlin mendekat dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Ye Junlin. Dia meletakkan tangannya di bahu Ye Junlin, menepuknya dan berkata, "Kamu." Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Ye Junlin tiba-tiba menyambar petir dengan tangan kirinya dan meraih lengan kanannya. Retak, hanya suara pecah yang terdengar. Otot dan tulang lengan ketiga kepala itu patah, daging dan darahnya kabur, dan sisa tulangnya menyembul. Seluruh lengannya hancur berkeping-keping. Jeritan terdengar seperti babi yang disembelih. Ketiga kepala itu sangat sakit hingga mereka merasa patah hati. Adegan mendadak ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ye Junlin benar-benar mengambil tindakan, tanpa peringatan. Namun, hanya sedikit orang yang mampu merespons. Ye Junlin memulai lagi. Dengan kata lain, ini hanyalah permulaan. Boom! Dia menamparkan tangannya, langsung mengenai kepala ketiga kepala Hydra. Bang! Rasanya seperti semangka yang meledak. Darah panas dan campuran lainnya memercik ke seluruh wajah 6 dan 8 kepala di sebelah mereka, serta yang lainnya. Perasaan panas membuat mereka seperti menyadari sesuatu. Tapi sudah terlambat, Pak. Dengan tamparan lagi, Ye Junlin menamparkan 6 kepala Hydra sampai mati. Pak, tamparan lagi. 8 kepala jatuh. Segalanya terjadi begitu cepat, agar tidak ada yang bereaksi. Ketiga pemimpin tersebut telah dikalahkan oleh Ye Junlin. Kedua dokter itu, dokter kegelapan, tercengang. Ini Ye Junlin, ini cocok untuknya, dingin. Ini semua sangat menarik. Hydra lainnya, sekitar selusin orang, merespons satu persatu. Tapi bagaimana Ye Junlin bisa membiarkan mereka kabur? Dia menamparnya tamparan demi tamparan.
Kelompok kabut darah juga meledak satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang terjatuh. Tidak ada yang selamat, sebanyak 20 orang dari Hydra ditembak mati oleh Ye Junlin. Kalian pasti tahu kalau Hydra sudah berkembang begitu lama, dan totalnya hanya ada lebih dari 180 orang. Kali ini bisa dikatakan kerugiannya sangat besar. Yang terpenting ketiga pemimpin itu dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin. Ho Chi, setelah membunuh orang-orang ini, Ye Junlin terengah-engah. Itu bukan karena kamu lelah, itu karena saya bersemangat dan itu luar biasa. Hydra selalu menjadi orang yang ingin dia bunuh. Kali ini, 3 pemimpin terbunuh, bagaimana saya bisa tidak bahagia? Sangat menyenangkan. Rasanya enak sekali, rasanya enak sekali. Melihat Ye Junlin berlumuran darah dan terengah-engah. Dr. Dark juga merasakan energi keruh yang telah lama terkumpul di hati mereka telah terlepas sepenuhnya. Sangat bagus, Ye Junlin tidak menyetujui persyaratan mereka dan menjadi bodoh. Sebaliknya, dia membunuh mereka semua sekaligus. Ketiga pemimpin Hydra tidak tahu apa yang terjadi sampai mereka mati. Ye Junlin tidak mengucapkan sepatah kata pun, kenapa dia tiba-tiba mengambil tindakan? Bukankah seharusnya dia menaruh harapan pada putrinya? Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bertanya di mana harapannya dan mulai membunuh. Apakah dia di sini untuk mencari penawar racun putrinya? Mengapa dia membunuh seseorang tanpa mengatakan apapun? Bingung, mereka hanya bisa menyampaikan keraguan ini kepada penguasa neraka dan bertanya. Suasana hatiku sedang buruk akhir-akhir ini, ayo bunuh beberapa musuh untuk menghilangkan kebosananku. Ye Junlin perlahan berbalik dan berkata kepada 2 dokter gelap itu. Dipahami, saat ini mereka memahami segalanya. Ternyata Ye Junlin terasa seperti cermin di hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang Hydra pada dasarnya berbohong padanya. Tidak mungkin mereka punya penawarnya, tujuan menemukannya adalah untuk menipu sumber dayanya. Memikirkan tentang bagaimana dia dan bajingan dari Tian's Mansion mencoba membujuknya, Ye Junlin mungkin sangat kesal. Tidakkah orang-orang lebih tahu dari Anda? Tidakkah orang-orang tahu ini penipuan? Apakah Anda perlu mengajari saya? Ye Junlin tahu ini adalah penipuan dari awal hingga akhir. Dia mengetahui situasinya lebih baik daripada orang lain dan tahu bahwa pihak lain akan menggunakan ini untuk melawannya. Alasan mengapa dia setuju hanyalah untuk membunuh orang. Seperti sekarang, membunuh itu menyenangkan. Biasanya orang-orang dari Hydra ini tidak akan pernah keluar sama sekali. Dan ada balas dendam Hydra untuk mencegah pembunuhan tersebut. Mereka semua tinggal di negara Zhan Xiong dengan patuh. Bahkan jika kamu keluar, kamu akan dikelilingi oleh dewa seperti awan. Tapi setelah Ye Junlin menyetujuinya dengan mudah, satu persatu pasti akan keluar. Semua ini sesuai prediksi Ye Junlin. Tujuan menyetujuinya adalah untuk memancing orang-orang Hydra dan membunuh mereka. Jauh lebih baik dari yang dibayangkan Ye Junlin. Tak disangka, 3 pemimpin datang sekaligus. Paling banter, ada pemimpin dalam prediksinya. Orang-orang terbunuh, hasilkan uang juga. Bagus sekali, Ye Junlin menghela nafas lega. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Ye Junlin, dapat ditipu oleh semua orang? Konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh karena percaya bahwa kamu memiliki penawarnya? Bahkan jika kamu memiliki penawarnya, apakah aku berani menggunakannya? Ye Junlin tertawa. Hahaha, kami benar-benar berpikir kamu akan setuju. Dr. Dark dan 2 orang lainnya tersenyum malu-malu. Ye Junlin melirik mereka dan berkata, apakah aku terlihat begitu mudah untuk ditipu? Dan terakhir kali aku menipu, aku benar-benar membiarkan mereka menipuku. Mari kita lihat trik apa yang mereka mainkan. Pokoknya, jangan terburu-buru. Wajah ini akan datang cepat atau lambat ketemu. Ketika Ye Junlin dan rombongannya kembali, Long Wu dan Long San melakukan hal yang sama. Telah ditipu,
Apakah kamu memberikan sumber dayamu kepada orang lain? Apakah kamu nyaman sekarang? Ye Junlin, sekarang kamu akhirnya tahu bahwa kamu bodoh, kan? Long San dan Long Wu bertanya dengan cara yang memalukan. Pa, Ye Junlin tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menamparkan wajah mereka dengan dua tamparan keras. Long San dan Long Wu langsung terpana oleh Ye Junlin. Dua orang tercengang, Ye Junlin berani memukul mereka. Inilah mengapa Ye Junlin menunjukkan belas kasihan. Jika orang-orang dari kekuatan lain berani mengganggunya seperti ini, mereka pasti sudah lama ditampar sampai mati. Mengingat inilah kekuatan Tian's Mansion, Ye Junlin hanya menamparnya 2 kali sebagai peringatan. Setelah puluhan detik, kedua orang itu bereaksi sambil menutupi pipinya. Mereka adalah dewa. Ye Junlin menamparkan para dewa, yang membuat mereka malu. Ye Junlin, kamu mencari kematian. Mereka berdua lari. Dia hendak menyerang Ye Junlin. Bersambung.